Pada tahun 1991, dunia catur terguncang hebat. Seorang remaja putri berusia 15 tahun bernama Judith Polgar resmi memecahkan rekor legendaris milik Bobby Fischer sebagai Grandmaster catur termuda dalam sejarah. Tidak berhenti di situ, Judith kelak menumbangkan deretan raksasa catur dunia, termasuk sang raja catur yang dianggap tak terkalahkan, Garry Kasparov. Banyak orang menjulukinya keajaiban alam atau anak yang terlahir dengan otak jenius luar biasa. Namun, tahukah Anda, kejeniusan Judith sama sekali bukan berasal dari bakat alami sejak lahir. Judith dan kedua kakaknya adalah hasil dari salah satu eksperimen psikologi paling gila, radikal, dan kontroversial sepanjang sejarah pendidikan manusia. Sebuah eksperimen yang dirancang oleh seorang ayah yang berani menentang keyakinan seluruh dunia demi membuktikan satu teori berani, bahwa jenius tidak dilahirkan, melainkan diciptakan. Kisah ini bermula di Hungaria pada era Perang Dingin. Laszlo Polgar, seorang psikolog muda, terobsesi dengan satu pertanyaan fundamental. Apa yang sebenarnya membuat seseorang menjadi seorang jenius? Laszlo mempelajari secara mendalam riwayat hidup lebih dari 400 tokoh jenius paling berpengaruh dalam sejarah, mulai dari Mozart hingga Albert Einstein. Dari penelitian panjangnya, Laszlo menarik kesimpulan radikal. Bakat adalah mitos, yang ada hanyalah latihan teratur ditambah pendidikan ekstrem sejak kecil. Pada tahun 1965, Laszlo berkirim surat kepada Klara, seorang guru bahasa asal Ukraina. Dalam suratnya, ia memaparkan proyek pendidikannya dan menulis, "Aku akan membuktikan anak kita bisa jadi jenius. Maukah kau mendampingiku?" Klara tertarik dan mereka pun menikah. Eksperimen ini didasarkan pada satu formula dan premis kunci. Anak manapun bisa menjadi jenius pada disiplin ilmu manapun, asal pendidikannya dimulai sebelum usia 3 tahun dan mulai memasuki fase spesialisasi mendalam pada usia 6 tahun. Mereka sempat mempertimbangkan bidang matematika dan bahasa asing, namun akhirnya memilih catur. Mengapa catur? Karena catur sangat objektif dan hasilnya sangat mudah diukur. Pasangan ini dikaruniai 3 anak perempuan, Susan, Sophia, dan Judith. Ketiganya sama sekali tidak disekolahkan di sekolah publik biasa, melainkan menjalani homeschooling total. Rutinitas harian mereka dibentuk lainnya latihan tentara. Pada usia 4 hingga 5 tahun saja, anak-anak ini sudah menghabiskan waktu 5-6 jam sehari khusus untuk bermain dan berlatih catur. Seiring bertambahnya usia, porsi latihannya semakin intensif, termasuk 3 jam setiap pagi khusus untuk mengupas strategi catur. Lingkungan tempat tinggal mereka benar-benar disetting total. Ribuan buku catur memenuhi laci, piala dan poster dipajang di mana-mana. Dinding penuh dengan catatan analisa pertandingan. Bahkan, mainan mereka adalah replika pion catur raksasa. Sementara Laszlo melatih catur, Klara mengatur jadwal dan mengurus kebutuhan perjalanan mereka ke kompetisi di 40 negara. Namun, eksperimen ini diwarnai tekanan besar. Pemerintah saat itu mengancam akan mencabut hak asuh anak jika mereka tidak disekolahkan di sekolah publik. Bahkan, petugas pernah mendatangi rumah mereka dengan membawa senjata api. Para psikolog luar pun mengecam dan menyebut eksperimen ini sebagai penyiksaan mental bagi anak-anak. Meski dihujat banyak pihak, hasil dari metode pendidikan radikal Laszlo Polgar berhasil membungkam dunia. Pertama, Susan Polgar. Di usia 15 tahun, Susan sudah menjadi pecatur wanita peringkat 1 dunia. Pada tahun 1991, ia meraih gelar Grandmaster dan kelak menjadi juara dunia catur wanita dari tahun 1996 hingga 1999. Kedua, Sophia Polgar, dikenal sebagai pakar taktik yang sangat cerdik. Pada turnamen di Roma tahun 1989, Sophia yang berusia 14 tahun mencetak kemenangan spektakuler, 8,5 dari 9 poin, melawan pecatur-pecatur kuat. Dan yang paling fenomenal, sang anak bungsu Judith Polgar. Judith dianggap sebagai pemain catur wanita terkuat sepanjang sejarah. Di usia 15 tahun 4 bulan, ia menjadi Grandmaster termuda di dunia, memecahkan rekor Bobby Fischer. Judith menjadi satu-satunya wanita yang berhasil menembus 10 besar pecatur terbaik dunia.
dengan peringkat tertinggi nomor 8 dunia pada tahun 2005. Ia bahkan berhasil menumbangkan para juara dunia seperti Garry Kasparov dan Magnus Carlsen. Apakah anak-anak ini merasa tertekan atau tidak bahagia? Ternyata tidak. Dalam autobiografinya, Judith menuliskan bahwa catur adalah bahasa kasih sayang dari ayah mereka. Ketiga bersaudara ini mengaku bahagia dan percaya bahwa bakat lahir itu tidak ada artinya tanpa 99% kerja keras dan latihan fokus. Pelajaran paling berharga dari eksperimen ini adalah latihan terfokus yang dimulai sebelum usia 7 tahun. Saat otak anak paling fleksibel, dapat membentuk seorang anak menjadi jenius di bidang manapun. Laszlo Polgar berhasil membuktikan bahwa batas kemampuan manusia jauh lebih luas dari apa yang dibayangkan oleh sistem pendidikan tradisional. Setelah memuncaki dunia catur dan membuktikan kebenaran teori ayah mereka, lantas bagaimana kehidupan dan pekerjaan ketiga anak jenius ini sekarang di era modern? Yang pertama, Susan Polgar. Setelah pensiun dari kompetisi profesional, Susan mendedikasikan hidupnya sebagai pendidik dan pelatih catur profesional di Amerika Serikat. Ia mendirikan Susan Polgar Institute for Chess Excellence di Webster University. Sebagai kepala pelatih, Susan sukses membawa tim catur universitasnya menjuarai kompetisi catur antar perguruan tinggi paling bergengsi di Amerika Serikat secara berturut-turut. Kini, Susan aktif sebagai penulis buku, pembicara, dan tokoh promotor kesetaraan gender dalam catur. Berbeda dari kedua saudaranya yang tetap berada di jalur catur profesional penuh, Sophia memilih mengembangkan bakat kreasinya. Sophia kini berprofesi sebagai seniman lukis, desainer grafis, dan ilustrator buku. Meski begitu, ia tidak sepenuhnya meninggalkan catur. Sophia kerap mengilustrasikan buku-buku catur edukatif untuk anak-anak dan sesekali mengajar catur. Dan yang ketiga, Judith Polgar. Judith resmi pensiun dari catur profesional pada tahun 2014. Namun, peran dan pengaruhnya di dunia catur justru semakin besar. Judith mendirikan Judith Polgar Chess Foundation dan menggagas event tahunan skala global bersama Global Chess Festival. Selain itu, Judith aktif menjadi komentator resmi untuk turnamen catur dunia, pembicara di panggung internasional, serta menulis serial buku edukasi catur yang digunakan di sekolah-sekolah di berbagai negara. Eksperimen keluarga Polgar menyisakan dua pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah kita sebagai orang tua berhak menentukan dan merancang masa depan anak sejak mereka baru lahir? Ataukah ini bukti nyata bahwa sistem pendidikan tradisional telah gagal mengoptimalkan potensi besar dalam diri manusia? Bagaimana pendapat Anda? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di bawah.